Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Di rumah itu ya 4 orang, ya, bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Dari anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia di bawah halusinasi atau itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah, berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa gitu, Pak Kapolres? Di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya, Pak? Kemarin belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri. MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen.
APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Dari anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia di bawah halusinasi atau itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres, izin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung.
Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa itu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu. Kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Dari Anak tunggal ya. Anak tunggal ya.
Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia Di bawah halusinasi atau seperti Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu. Kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya itu alasannya apa? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa gitu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Cukup ya. Hasil tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap. Ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu. Kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya itu alasannya apa? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek.
Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Anak tunggal, Pak? Anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal mengenai kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia Di bawah halusinasi atau seperti Itu masih dalam pendalaman ya. Kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu? Kemudian ada tekanan apa? Nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, pas seperti apa itu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin belum disebut. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku.
Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Dari anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, mengenai kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia di bawah halusinasi atau seperti itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres izin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah, berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa itu, Pak Kapolres? Di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Hasil tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap. Ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri. MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen.
APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Dari anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia di bawah halusinasi atau itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung.
Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa gitu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Hasil tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasil Pak? Kemarin belum disebut. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya.
Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia Di bawah halusinasi atau seperti Itu masih dalam pendalaman ya. Kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu? Kemudian ada tekanan apa? Nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres izin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, apa seperti apa itu Pak Kapolres? Oh di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Hasil tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin belum disebut. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap. Ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu. Kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek.
Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Dari anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia di bawah halusinasi atau seperti itu masih dalam pendalaman ya. Kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu? Kemudian ada tekanan apa? Nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya apa? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, apa seperti apa gitu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Hasil tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri. MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku.
Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia di bawah halusinasi atau seperti itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah, berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa itu, Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Hasil tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya, Pak? Kemarin belum disebut. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri. MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen.
APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Dari anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia di bawah halusinasi atau itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah,
berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa itu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin belum disebut. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu. Kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Anak tunggal ya. Anak tunggal ya.
Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya seperti apa? Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia Di bawah halusinasi atau Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya, dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres izin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, Pak, seperti apa itu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek ya. Oke, cukup ya. Hasil tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin belum disebut. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti pola asuh orang tua pelaku. Melansir dari tribunnews.com, Minggu, 1 Desember 2024, kedua orang tua MAS diketahui sama-sama bekerja. Ayah pelaku merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Seorang warga di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diketahui berprofesi sebagai dosen. APW merupakan lulusan SMA negeri ternama di Jakarta, dan hingga saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Putri Eka, salah satu orang tua murid yang memiliki anak dan anaknya pernah satu sekolah dengan pelaku MAS ketika masih SD. Bapaknya itu dosen. Ia, di kampus swasta, bapaknya di SMAN 46, Jakarta. Dia dimakamkan di Bogor karena asalnya dari Bogor, jelas warga. Selanjutnya, warga itu mengatakan ibu pelaku sehari-harinya bekerja. Ia tak menjelaskan lebih lanjut di mana ibu pelaku bekerja. Hal tersebut diketahuinya lantaran sang anak merupakan teman satu SMA dengan AP ibu pelaku. Kata Putri, pelaku MAS dikenal pintar di sekolah. Ia oleh ayah dan ibunya diikutkan les khusus seusai pulang sekolah. Tempat les tersebut merupakan les khusus matematika dan pelajaran berhitung lainnya. Putri mengaku sempat mendengar cerita kalau pelaku MAS kerap ketiduran di sekolah. Namun ia tidak mengetahui persis soal kejadian tersebut. Ia hanya mendengar kisah dari mulut ke mulut soal hal tersebut. Meski demikian, ia meyakini pihak keluarga tidak memberikan tekanan apapun kepada pelaku. Sejumlah isu liar beredar terkait motif dari MAS, remaja 14 tahun sampai tega membunuh ayah dan neneknya, serta nyaris menghabisi nyawa ibu kandungnya. Awal informasi yang beredar seusai pelaku ditangkap, ia disebut tega menghabisi nyawa keluarganya karena mendapatkan bisikan gaib. Kemudian beredar pula isu bahwa MAS tega berbuat demikian karena tak kuat dengan tuntutan akademik dari orang tuanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal belum bisa memastikan. Kapolres mengatakan pihaknya perlu menggandeng para psikolog untuk membantu polisi mengungkap motif dalam kasus ini. Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu. Kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek.
Polisi menegaskan remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah anak kandung dari keluarga tersebut. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari yang menurut keterangan pelaku karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat mengatakan, remaja berinisial MAS 14 tahun tinggal bersama 3 anggota keluarganya. Ayahnya berinisial APW 40 tahun, sang ibu AP 40 tahun, dan nenek berinisial RM 69 tahun. Ade menyebut MAS adalah anak tunggal dari pasangan APW dan AP. Saat ini kondisi remaja tersebut sudah mulai stabil. MAS juga bisa menjawab pertanyaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, saat ditemui pada Minggu sore. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap remaja tersebut dan bakal ditempatkan di safe house atau rumah aman. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Ya. Anak tunggal, Pak? Anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisinya? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal mengenai kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia Di bawah halusinasi atau itu masih dalam pendalaman ya. Kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu? Kemudian ada tekanan apa? Nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya gimana? Ya, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Hasil otopsi jenazah ayah dan neneknya berapa tusukan mungkin? Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Pak Kapolres ingin penegasan aja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya berarti ya? Apa? Iya, yang bersangkutan memang anak kandung. Nah berarti di dalam rumah itu maksudnya cuma 4 orang aja, apa seperti apa itu Pak Kapolres? Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek. Ya. Oke, cukup ya. Tes kejiwaan kemarin gimana Pak hasilnya Pak? Kemarin belum disebut. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Sosok APW, ayah dibunuh anaknya di Jaksel, pola asuh disorot. APW seorang ayah tewas dihabisi anaknya sendiri, MAS di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain ayahnya, Mas juga menusuk ibunya AP dan neneknya RM di Cilandak, Jakarta Selatan. Ayah dan neneknya tewas sementara ibunya masih dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan aksi pembunuhan yang dilakukan MAS tersebut membuat publik menyoroti